ritual keagamaan. Golongan ksatria tersedia atas kaum bangsawan atau para kerabat kerajaan. Adapun di luar kedua golongan tersebut terdapat rakyat yang biasa yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang. Kehidupan keagamaan. Berdasarkan 7 buah yupa, kita juga dapat mengetahui kehidupan agama di kerajaan Kutai. Sebelum masuknya pengaruh dari India, tepatnya pada masa Raja Kudungga, masyarakat masih memegang kepercayaan nenek moyang asli dan tidak mengenal sistem kasta. Namun setelah masuknya pengaruh agama Hindu pada Aswawarman, masyarakat banyak yang menganut agama Hindu dan mengenal sistem kasta. Sistem kasta dalam agama Hindu di kerajaan Kutai dapat dibuktikan dalam isi yupa tersebut. Di situ dijelaskan bahwasannya raja mempersembahkan 2000 ekor sapi kepada Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam agama Hindu. Tugu yupa ini dibuat oleh para Brahmana yang dipersembahkan kepada raja akibat kebaikannya pada para Brahmana. Kehidupan kebudayaan. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa ditulis menggunakan huruf Pallawa. Hal ini kemudian memunculkan fakta bahwa adanya pengaruh dari India Selatan melalui prasasti ini. Tiang batu atau disebut yupa ini merupakan kelanjutan budaya nenek moyang bangsa Indonesia zaman megalitikum atau zaman batu besar. Jika kita analisis, bentuk yupa mirip dengan menhir yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk memuja para roh nenek moyang. Pada zaman kerajaan Kutai, yupa digunakan sebagai tempat korban sapi yang dipersembahkan kepada dewa. Baik, terima kasih untuk presenter kami, Ahmad Rizky Rifai. Ahmad Albiawi. Selanjutnya, untuk kehidupan pemerintahannya. Itu akan dibacakan oleh Ahmad Rizky Rifai. Silakan. Oke. Kehidupan pemerintahan. Kerajaan Kutai menggunakan sistem monarki kerajaan. Raja yang paling berpengaruh yaitu Raja Kundungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan yang gemilang pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, cucu Raja Kudungga. Beliau digambarkan sebagai raja yang paling dermawan, bijaksana, serta sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Berdasarkan penjelasan dari catatan prasasti, yupa Raja Mulawarman pernah mengadakan acara kenduri. Maaf, presenter kami, untuk saya potong, suaranya agak dibesarkan ya, jadi biar kedengaran. Baik, silakan. Bentar. Bagaimana tadi? Berdasarkan penjelasan dari catatan prasasti yupa, Raja Mulawarman pernah mengadakan acara kenduri dengan memberikan emas cukup banyak disertakan dengan kurban sebanyak 20.000 ekor sapi dan lembu untuk disedekahkan kepada kaum Brahmana dan
masyarakat di tempat suci yang bernama Waprakeswara, khusus untuk memuja Dewa Siwa. Tujuan Mula Warman melakukan itu adalah sebagai tanda ketaatannya memeluk agama Hindu serta juga untuk penghormatan terhadap Dewa Siwa dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebaikan Raja Mula Warman diperingati oleh kaum Brahmana dengan mendirikan prasasti Yupa. Kerajaan Kutai runtuh sepenuhnya pada masa pemerintahan Maharaja Dilipat perang dengan Kesultanan Kutai Kartanegara sekitaran abad ke-16 Masehi. Perang tersebut dimenangkan oleh Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji. Ya baik, untuk slide berikutnya. Untuk diteruskan oleh Ahmad Rizky Ripai, dimohon dipersilakan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa kekuasaan Mula Warman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mula Warman juga banyak melakukan sembahan kepada dewa, hadiah kepada Brahmana, dan sedekah kepada masyarakat biasa. Mula Warman juga memerintahkan pembuatan yupa yang sampai hari ini 7 jumlahnya sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Kutai serta bukti kebaikan Mula Warman. Masa keruntuhan. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh saat Raja Kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Aji Pangeran Anung Panji mendapat kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Oke, untuk slide selanjutnya ini silakan diteruskan. Peninggalan Kerajaan Kutai. Tokong Sultan Kutai, 2 Kalung Uncal Kerajaan Kutai, 3 Kalung Ciwa. Untuk pedang Sultan Kutai, 5 kura-kura emas, 6 kelambu kuning, 7 keris bukit kang. Oke, slide selanjutnya. 8 meriam kerajaan. Ya baik, jadi itu tadi terima kasih untuk presenter kami dari kelompok 1. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Tapi dimohon untuk presenter tadi seharusnya suaranya untuk agak dibesarkan, jadi agak lebih tegas ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, jadi itu tadi persembahan sesi presenter.
Yupa itu merupakan jadi bentuknya itu tugu batu berupa menhir, ya, bentuk warisan nenek moyang dari zaman megalitikum. Tiang batu ini dikeluarkan oleh Mula Warman menggunakan huruf Pallava dan Sanskerta. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini bentuk prasasti Yupa bagaimana. Nah, di sini ada bentuk prasasti Yupa. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah ada sebenarnya. Nah, ya. Nah, ini yang kedua ini nih. Yang ada huruf Pallava Sanskerta. Ini. Jadi ini ya. Seperti ini. Ya, baik itu jawabannya. Jadi bagaimana? Tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Apa sudah dicukupkan? Dari kelompok itu udah jelas semua. Makasih. Sudah jelas. Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, saya akan akhiri sesi presentasi ini. Tidak ada. Ya sudah, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Ya. Terima kasih untuk presenter kami dan yang sudah bergabung di sesi presentasi ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf atau atas percakapan saya atau yang kurang jelas ya, dimohon mengerti karena virtual juga karena sinyalnya mungkin. Ya baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.